Ya baru di PMD, karena kan itu nanti akan ditandatangan oleh Bupati. Sueb Sopian ialah Kepala Desa Belani, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara. Di belakangan ini memang ramai kepala desa atau kades di berbagai daerah mengajukan dirinya ke KPU untuk ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau caleg di pemilu 2024 mendatang. Namun untuk ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau caleg di pemilu 2024 mendatang, para kepala desa yang aktif harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa dan tertuang dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 240 ayat 1 huruf K. Di Kabupaten Musirawas Utara, Muratara misalnya, hingga hari Sabtu 29 Juli 2023, tercatat ada 6 kepala desa menyampaikan surat pengunduran diri untuk mengajukan diri sebagai calon legislatif. Salah satunya Sueb Sopian, Kepala Desa Belani, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara. Melihat kesempatan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa atau DPD Desa Belani, yang ketuanya Bambang Kosasi, menggelar rapat untuk menyurati Bupati Kabupaten Musirawas Utara agar Bupati Muratara menunjukkan salah satu oknum PNS yang bekerja di kantor Camat Rawas Ilir dengan alasan oknum tersebut lebih dekat dengan masyarakat. Sementara itu menyikapi hal tersebut, Kepala Desa Belani Sueb Sopian didampingi kuasa hukumnya Abdul Aziz Sarjana Hukum, ia mengatakan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Belani tak punya kewenangan untuk mengusulkan PJS kepala desa, ujarnya. Apalagi sudah mengundang dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa dirinya sudah tidak lagi menjabat. Padahal dirinya belum ada persetujuan pemecatan dari Bupati Musirawas Utara karena masih dalam proses, ujar Sueb. Ia menambahkan, hal ini akan berpotensi membuat ricu antar kelompok karena bagaimanapun dirinya sekarang atau saat ini masih resmi menjabat sebagai Kepala Desa Belani, kecuali dirinya mengundurkan diri dan dipecat karena melakukan tindak pidana korupsi atau melawan hukum lainnya. Namun saya berbeda, saya mengundurkan diri ini untuk persyaratan mengajukan diri sebagai calon legislatif dan masih dalam proses, ungkapnya. Kalau terkait desakan dari DPD itu ada gimana Pak yang menginginkan diganti divisi Pak? Nah inilah yang jadi masalah di desa kami. Ini berapa hari yang lalu BPD itu sudah mengumumkan kepada masyarakat bahwa kades ini sudah tidak menjabat lagi. Bahkan dia mengundang masyarakat untuk minta persetujuan bahwa kades ini harus diganti dengan PJ. PJ itu BPD lah yang menunjuk PJ-nya. Nah kami juga bingung apa benar urusan pemecatan kades atau menunjukkan PJ itu oleh BPD. Ya, di sini BPD sudah terlalu jauh. Terlalu jauh, dan ini ada apa? Dan di desa kami sekarang situasinya sudah mulai tidak kondusif karena ya mungkin namanya di desa kan ada kelompok, BPD punya kelompok, ya mungkin di pihak saya juga kelompok saya mendengar itu juga terganggu. Alangkah jauhnya BPD. Sementara kami ini belum ada pemecatan, masih menjabat. Jadi pengunduran diri tidak terkait dengan tindak pidana Pak? Oh ya enggak, kami ini bukan atas perbuatan. Misal kalau kami berbuat korupsi, misal melanggar hukum, ya mungkin BPD bisa mempengaruhi masyarakat untuk minta persetujuan untuk memaksa kades mundur diri. Ini nggak ada karena persyaratan ini. Hanya persyaratan saya ingin mencalonkan legislatif. Ya, jadi salah satu daripada persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif itu, anggota DPR yang pindah partai harus mengundurkan diri. Termasuk PNS, kan begitu. Termasuk juga kades. Nah, kebetulan Pak Soem ini telah memenuhi persyaratan yang diserahkan dengan KPU dengan lampiran telah melakukan proses pengunduran diri dari kepala desa.
Nah, proses ini kan ada mekanisme dan tahapannya. Dari BPMD mungkin akan sampai ke bupati. Berdasarkan PKPU, maka paling lambat pemberhentian itu sampai sebelum penetapan sebagai DCT. Ada beberapa seperti itu. Dan itu tidak ada masalah dan lumrah. Artinya kami ingin memastikan bahwa pengunduran diri beliau ini murni karena ingin maju sebagai calon legislatif. Kira-kira seperti itu kalau prosedurnya. Tinggal menunggu saja proses dari BPMD ke bupati. Dan di Muratara ini kebetulan ada 6 kepala desa yang aktif yang sedang untuk mencalonkan sebagai anggota Dewan Legislatif. Nah, tentu kami meyakini bahwa ke-6 ini akan dilakukan secara serentak penanganannya. Tidak ada perbedaan gitu, setara. Ke-6-nya tentu akan diproses dan ke-6-nya akan dilakukan pemberhentian atas pengunduran diri oleh bupati. Tidak boleh nih 1-2 orang dahulu, harus ke-6-nya serentak. Kan seperti itu, karena persyaratan pengajuannya sama. Kalau menyikapin soal yang tuntutan dari langkah dari BPD itu apa? Nah, apa yang sedang terjadi di Desa Belani oleh BPD, rapat, mengundang masyarakat dan segala macam, itu hanya membuat kekisruan, tidak paham hukum, tidak mengerti regulasi, ya kan? Nah, jadi kita menghimbau kepada Saudara Bambang Ketua BPD, ya kan, untuk jangan terlalu jauh bermanuver, membuat kekisruan dan kekacauan. Proses legislatif ini dia harus konsultasi, kalau nggak paham ke KPU bagaimana, ya kan, seperti itu. Artinya murni ini kewenangan dari BPMD kepada bupati, tidak ada hubungan sama sekali dengan BPMD. Nah, Pak Kades ini sebelum ada SK pemberhentian dari bupati, maka dia sah sebagai kepala desa. Seperti itu yang kita maksud, dan kita menghimbau karena di Desa Belani juga akan ada pilkades, perhelatan pilkades, dan kita meminta lah, ya tertib-tertib aja lah kita. Udah capek lah kita nih berkonflik terus-menerus, ya kan? Nggak ada masalah Pak Sohim ini. Dia mau calon, tentu mohon dukungan dari masyarakat Belani secara luas. Kemudian juga niat dia baik untuk calon sebagai legislatif, mudah-mudahan terpilih. Dan tidak ada masalah di desa. Nah, dengan langkah BPD mengundang tokoh masyarakat untuk mengusulkan agar segera diberhentikan. Kemudian sudah ngusul pula nama PJ-nya kan. Nah, itu kan tidak baik. Dan seolah-olah menciptakan konflik. Dan kita minta kepada bupati untuk menegur ini. Ya, termasuk oleh Pak Camat. Bupati melalui Pak Camat harus menegur langkah-langkah dilakukan oleh BPD ini yang membuat kisruh. Kita ingin berharap bahwa baik pilkades maupun pileg harus damai. Apalagi Belani ini kan dusunnya Pak Bupati. Tentu harus menjadi percontohan dong, supaya peralihan transisi PJS ini aman, damai, tidak ada pergesekan, termasuk dalam konteks kontestasi politik. Nah, kita minta Pak Camat ya untuk menegur ini BPD ini. Seperti itu kira-kira.